Halo, perkenalkan nama saya Fajar Rahman Sahab dengan NIM 67062230115. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan konfigurasi DHCP menggunakan aplikasi NSP. Di sini saya akan membuat topo baru atau sudah membuat topo baru dengan 2 router dan 2 switch. Dengan router pertama connect dengan switch kedua dengan jaringan gigabit Ethernet 002 ke gigabit Ethernet 001. Lalu switch kedua terhubung dengan router ketiga dengan gigabit Ethernet 003.002. Lalu router ketiga terhubung dengan switch yang pertama dengan jaringan gigabit Ethernet 001 ke 003. Oke, di sini saya akan langsung saja mempraktekkan cara konfigurasi DHCP. Saya akan mengikuti modulnya. Oke, pertama-tama kita akan run dulu topo yang sudah saya buat. Oke, di sini sudah biru semua, tinggal menunggu jaringan antar switch dan router ini menjadi hijau. Ya, sudah hijau semua, saatnya kita konfigurasikan. Oke, pertama-tama saya akan melakukan yang namanya sysname, berguna untuk merubah nama dari routernya yang semula dari Huawei menjadi nama yang kita inginkan. Mulai dari router pertama, masuk ke dalam system view, lalu baru sysname. Sini saya untuk router 1 akan saya namakan R1. Lalu lanjut dengan router kedua, masuk ke dalam system view, lalu saya ganti namanya menjadi router 3. Terus yang ketiga, ada yang namanya switch yang pertama, masuk ke dalam system view, lalu saya ganti namanya dengan switch 1. Ada switch kedua, masuk ke dalam system view kembali, lalu saya ubah namanya menjadi switch yang kedua. Oke, langkah pertama di sini setelah kalian mengganti namanya menjadi nama yang kalian inginkan, kita balik ke router pertama, masuk ke dalam tampilan interface gigabit yang 001. Lalu kita akan memberikan IP address untuk gigabit Ethernet 001 dengan IP address 10.0.12.124. Oke, sudah masuk. Lalu kita quit. Lalu berikutnya kita beralih ke router ketiga, masuk ke dalam tampilan interface gigabit lagi dengan gigabit Ethernet 001. Lalu kita kasih IP address 10.0.12.324. Oke, sudah masuk. Lalu kita quit lagi. Masih di router ketiga, kita masuk ke interface gigabit yang kedua, yaitu gigabit Ethernet 002. Lalu kita berikan IP address 10.0.23.3 spasi 24. Oke, sudah masuk. Sekarang kita pindah ke switch. Oh, tidak. Pindah ke router ketiga lagi. Masih di router ketiga. Salah. Oh, ternyata ada salah. Berarti kita quit dari gigabit Ethernet 002, masuk ke tampilan gigabit Ethernet 001. Sudah masuk, lalu kita shutdown. Sip. Sudah di shutdown untuk gigabit Ethernet 001. Lalu kita tetap di router ketiga
Atau kita konfigurasikan ulang untuk gigabit Ethernet 002 dengan IP address 10.0.23.3.24. Oke, ternyata sudah. Kita masih di gigabit Ethernet 002. Terus untuk yang gigabit 001 kita coba undo shutdown. Kita undo shutdown. Oke, bisa. Ini sepertinya typo dari sananya. Harusnya yang di undo shutdown itu gigabit Ethernet 001. Karena untuk 002 itu belum di shutdown. Oke, kita pergi ke switch yang pertama. Lalu kita masuk ke tampilan gigabit Ethernet 009. Kita shutdown. Keluar. Masuk ke dalam tampilan gigabit Ethernet 0010. 0010. Sebentar. 10. Lalu kita shutdown lagi. Kita keluar lagi. Masuk ke dalam tampilan gigabit Ethernet 0013. Shutdown. Lalu keluar. Masuk ke tampilan gigabit Ethernet 0014. Lalu kita shutdown. Oke. Sekarang ke switch yang kedua. Kita masuk ke tampilan gigabit Ethernet 009 lagi. Kita shutdown. Lalu keluar. Masuk ke tampilan gigabit Ethernet 0010. Kita shutdown. Sebentar. Kita shutdown. Lalu shutdown. Oke. Lalu keluar. Kita masuk ke interface gigabit Ethernet 007. Kita shutdown. Lalu kita keluar, masuk ke interface gigabit Ethernet 006. Kita shutdown lagi. Oke. Lalu keluar. Sekarang kita ke router yang pertama, router 1. Masuk ke tampilan gigabit 002. Masuk. Lalu kita berikan IP address untuk gigabit Ethernet 002 dengan IP address 10.0.23.1/24. Oh, ternyata typo di sini. Ya, sudah masuk. Lalu kita shutdown. Sorry. Sip. Lalu kita akan mengetes bahwa gigabit Ethernet 009, 0010, dan 0013 beserta 0014 sudah di shutdown di switch yang pertama, dan gigabit Ethernet 9, 10, 6, 7 sudah di shutdown di switch yang kedua. Kita akan mengetes pada switch pertama. Display interface brief. Oke, di sini kita bisa melihat ada gigabit Ethernet 001, 003, dan sisanya itu nggak ada. Down semua sisanya. Oke, sekarang kita periksa di switch yang kedua. Display interface brief. Oke, di switch yang kedua, sini gigabit Ethernet 003 hanya ada gigabit 003, sisanya untuk 6, 7, dan 9 ini sudah down. Oke. Terus kita akan mengecek bahwa gigabit Ethernet 002
di disable di router pertama dan hanya gigabit Ethernet 001 dan hanya gigabit Ethernet 001 yang di disable di router ketiga. Kita akan cek dulu di router pertama. Kita keluar lalu display IP interface brief. Oke. Di sini ada gigabit Ethernet 001 dengan IP address 10.0.12.1. Di sini up yang berarti ada. Lalu untuk gigabit Ethernet 002 di sini down. Sudah di disable. Lalu kita cek di router ketiga. Display IP interface brief. Untuk gigabit Ethernet 001 di sini masih up dan 002 juga masih up. Oh, ternyata yang 001 ini belum saya shutdown. Kita masuk ke System View lagi. Masuk ke 001. Kita shutdown. Oke, kita periksa lagi. Display interface brief. Oke, sekarang untuk gigabit Ethernet 001 sudah down dan gigabit Internet 002 up. Sekarang kita lanjut ke step yang keempat. DHCP service itu tidak aktif dengan keadaan default. Jadi kita harus mengaktifkan DHCP service ini di router yang telah kita buat. Oke, pertama di router pertama kita masuk ke dalam system view. Lalu kita DHCP enable. Oke, kita tunggu. Oke, ternyata sudah. Sekarang ke router ketiga, masuk ke dalam system view. DHCP enable. Ya, sudah. Lalu kita akan lanjut ke step kelima, yaitu membuat global IP address pool dengan nama pool 1 untuk router 1, pool 2 untuk router 3. Kita akan konfigurasikan atribut untuk pool 1 dan pool 2 termasuk dengan alamat range, address gateway, dan alamat list period. Sama ke router 1, kita ketikkan IP pool 1. Oke. Successful to create an IP address pool. Kita akan masukkan network max-nya. Network dengan IP 0.10.0.12.0 dengan max-nya 24. Oke, sudah masuk. Sekarang kita masukkan gateway list-nya. Gateway list-nya 10.0.12.1. Oke, sekarang kita keluar masuk ke interface gigabit Ethernet 001. Lalu kita pilih DHCP select global. Yang berarti gigabit 001 ini akan dipilih oleh DHCP global atau kita pilih untuk DHCP global. Sudah, sekarang kita pindah ke router ketiga. Membuat IP pool 2 dengan nama pool 2 sudah berhasil terbuat. Masukkan networknya dengan network 10.0.23.0 dengan max 24. Lalu gateway list dengan gateway list 10.0.23.3. Lalu kita kasih list day 1 hour 12.
Oke, karena saya lupa di router 1 belum menambahkan day 1, kita tambahkan dulu. Kita masuk ke dalam IP pool 1 lagi. Oke, sudah masuk. Kita kasih list day 1 ourselves. Oke, sudah quit. Kita kembali ke router 3. Kita quit. Lalu masuk ke interface gigabit. (002). Lalu DHCP select global. Oke, sudah. Lalu langkah selanjutnya adalah jalankan display IP pool sama command display IP pool di router untuk melihat IP address pool konfigurasi. Kita ke router pertama, display IP pool name pool 1. Oke, pool. Oke, salah. Sip. Oke, di sini ada pool name-nya pool 1 dengan pool nomornya 0. Listnya 1 hari 12 jam. Posisinya lokal, statusnya unlocked, networknya 10.0.12.1. Sekarang kita cek yang router ketiga. Jadi kita ke switch yang pertama untuk konfigurasi basic management interface untuk meminta IP address dari DHCP server. Oke, kita ke switch yang pertama. Kita DHCP enable. Lalu interface VLAN if 1. Masuk ke VLAN if 1. IP address DHCP log. Sudah, lalu kita display IP interface div. Oke, typo. Aduh. Div. Display IP interface brief. Sebentar, interface. Oh iya, salah ya. Display. Oke, kita ketik ulang. Display IP interface. Oke. Sini ada mat 001 unassigned down up ini sama semua. Dan untuk VLAN if satunya IP address 10.0.12.254, basicnya up, protokolnya up. Sekarang kita akan verifikasi bahwa alamat sudah diambil oleh DHCP dengan DHCP pool dengan nama pool 1 di R1. Dan untuk switch 2 dari DHCP pool 2 dari R3. Oke, kita ke switch yang kita ke R1 lagi. Display IP pool name pool 1. Oke. Dengan nama pool 1 1 hari 12 jam. Oke, ini sama semua. Use 1 and segini. Oke. Kita ke router ketiga, cek lagi. Display IP pool name pool 2. Oke. Sini sudah malah use-nya 0. Oke, berarti kadek terlewat. Oke, sama tinggal kita membuat base IP address pool menggunakan 001
untuk R1 dan 002 untuk R3. Untuk R1, lalu interface gigabit Ethernet 001, kita shutdown. R3, system view, interface gigabit 002, shutdown. Sudah. Lalu kita konfigurasi interface address pool untuk mengizinkan klien connect melalui gigabit Ethernet 002 di R1 menggunakan alamat IP. Kita pergi ke R1, lalu masuk ke interface gigabit 002. Kita DHCP select interface. Ya, sudah masuk. Lalu kita ke R3. Interface gigabit Ethernet 001. Oke, sudah. Lalu DHCP select interface. Oke. Selanjutnya ke R1 lagi. Kita kasih servernya DNS list 2.0.23.254. Lalu DHCP server exclude included IP address 10.0.3.23.254 DHCP server flash day 1 hour 12. Sudah sama, di R3 juga sama. Oke, sekarang kita akan jalankan pada router 1. Oke, bentar. Oke. Sini ada full name, full name gigabit Ethernet 001, interface bla 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 bla. Oh salah, ini di R3 ternyata. Kita ke R1 dulu adik-adik. IP full set. Ya, gigabit Ethernet 002, full nomornya 1. Ini sudah sama semua. Lalu ke switch yang kedua. Kita masuk sistem view lagi, interface. VLAN if 1 shutdown. Undo shutdown. Oke. R1 masuk ke dalam sistem view.
Wait lagi. Oke, sekarang sama juga hasilnya dengan gateway kosongnya 10.2.2.1. Lalu kita ke S2, kita display IP intercept brief. Oke, sudah ke S1. Player 3. Ya ada sama sini gateway nolnya. Oke, lalu ke S1 lagi. Oke, sama seperti yang awal. Ya, sudah semua. Sekarang kita di R1. Oke. Oke. Sini sudah semua. Sudah ada hasil akhirnya juga. Oke. Untuk video penjelasan DHCP Connect-nya sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.